Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad asril jamali wa manba'il kamali wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dumateng segenap para hadirin dan hadirat. Hadirinnya cuma satu saya lihat tadi. Kopi arang mana? Wabil khusus kepada Bunda Nuri selaku pengasuh Majelis Taklim Ilham dan segenap mungkin majelis-majelis yang lain yang ikut hadir di acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin. Alhamdulillah, kita di pagi hari yang mulia ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah mampu menambah kecintaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW, khususnya kita yang baru saja meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita berharap agar cinta kita kepada Nabi bertambah dan cinta Nabi kepada kita juga bertambah. Wonten ulama namanya Al-Imam Asy'arani, wiridnya beliau tiap sholat adalah Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahlah kecintaan Nabi Muhammad kepada kami dan tambahlah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Karena gak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang cinta di dunia ini kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Maka itu majelis yang kita hadiri bersama di hari yang mulia ini insya Allah adalah salah satu sebab kita tambah cinta kepada Nabi dan Nabi tambah cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Nabi cinta kepada kita itu sudah pasti. Nabi cinta kepada kita itu sudah pasti. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi ini yang belum pasti. Nabi itu cinta kita karena tiap kali yang disebut umatnya, ketika ditawari oleh Allah segala hal, Nabi Muhammad permintaannya la ardo ahadan min ummati finnar, saya gak rela kalau seorang dari umatku ada yang masuk neraka. Itu Rasulullah. Oleh Allah di dalam Al-Quran disifatkan Nabi Muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang di antara kalian manusia. Jadi Nabi itu manusia. Setinggi-tingginya kedudukan Nabi Muhammad tetap manusia. Gak ada di antara kita yang ngomong kalau Nabi itu anaknya Tuhan atau ponakan atau misanan, juga gak ada.
Makanya oleh Allah disebutkan min anfusikum, supaya kita bisa nyontoh. Nabi itu manusia sama-sama kita, supaya kita bisa nyontoh. Tapi kalau kita yakini Nabi Muhammad itu anaknya Tuhan, mana bisa kita manusia nyontoh anaknya Tuhan. Makanya Nabi Muhammad min anfusikum, manusia, agar bisa menjadi suri tauladan untuk kita. Azizun alaihi ma'anittum, sifatnya Nabi itu gak rela kalau ada umatnya menderita. Ada riwayat Rasulullah itu pernah di pasar kelihatan seorang budak. Budak itu kalau sekarang mungkin seorang pembantu. Pembantu yang membantunya tuan. Kalau budak itu milik. Ini budak, ini miliknya tuannya. Diperintahkan ke pasar belanja, uangnya hilang dan juragannya jahat. Kesian, mau beli gak bisa, pulang takut, bingung. Kelihatan Rasulullah, orang itu bingung, didatengin, ada apa? Kok kau ketakutan? Kata orang tersebut, aku diperintahkan tuanku untuk belanja, mau beli uangnya hilang, mau pulang gak berani, bingung saya ini. Nomor 3, nomor 4, itu baru disebut kita cinta. Kalau enggak, berarti kita itu belum cinta hatinya. Ini sekarang kita tanya kepada diri kita, perintah Nabi dengan perintah yang lain ini kadang-kadang semuanya kita dahulukan Nabi apa yang lain. Nah, kalau ngomong tok ya percuma. Perintah Nabi itu, hadirin, orang kalau cinta itu perintah Nabi nomor 1, yang lain nanti. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sholat, ya sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita nutup aurat, dan nutup aurat. Nabi Muhammad perintahkan kita nutup aurat. Kenapa kita nggak nutup aurat? Berarti kita orang yang buka aurat itu berarti kurang cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan perintah yang lain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, kita harus dahulukan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Itu berarti cinta. Kayak anak-anak sekarang ini, anak-anak ini kalau sudah cinta dengan pacarnya, perintah pacarnya itu nomor 1. Oke, hadirin. Kalau sudah cinta dengan seseorang, apapun yang dia ingini itu dinomor 1-kan. Sampai kadang-kadang nggak masuk akal pun dilakukan. Zaman saya dulu itu kalau saya punya celana sobek, itu saya buang. Zaman sekarang sobek dibeli hadirin. Kenapa? Kekasihnya pakai seperti itu, dia pakai walaupun nggak masuk akal. Inilah yang disebut dengan cinta, memilih apa yang dilakukan oleh kekasihnya daripada dirinya. Kalau sudah katanya cinta sama kekasihnya itu 24 jam laporan. Sudah makan sayang? Lagi di mana? Fotoin pengajian. Sayang, sudah sholat, ini lagi sujud. 24 jam laporan. Gak masuk akal kadang-kadang, 1:30 malam di WA. Assalamualaikum, tidur tuh bangun. Cuman jawab WA-nya, ayo ketemuan yuk 1:30 bengi. Tapi karena cinta, ayo gimana kuburan Cino? Ya berangkat. Kenapa? Orang kalau sudah cinta mau berkorban sudah. Pokoknya apapun dia perintahnya itu dia lakukan. In kana hubbuka
kunta shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Memang di mana-mana kata orang Arab, kalau cinta itu sejati kau akan taat. Di mana-mana orang yang cinta itu taat dengan orang yang dia cinta, itu di mana-mana. Sampai ada namanya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, saking cintanya sama Nabi, di mana Nabi pernah duduk atau berhenti, dia di situ lakukan. Nabi itu pernah dulu naik kendaraan berhenti di situ. Beliau kalau naik kendaraan berhenti di situ. Kenapa? Saking pinginnya sama dengan yang dia cintai. Dalam kitab Risalah Mu'awarah disebutkan ada orang sangat cinta sama Nabi, sampai makanan aja tanya Nabi Muhammad makannya apa. Sampai dia itu pernah dikasih semangka, tidak mau dimakan, tanya dulu Rasulullah pernah makan semangka enggak? Kalau nggak makan saya nggak mau makan. Dicari di hadis, oh ya Rasulullah pernah makan semangka. Nah sekarang saya makan. Kalau nggak makan Nabi saya nggak makan. Itu orang kalau sudah cinta itu seperti itu. Hadirin, sesuatu itu nggak suka, kalau kekasihnya itu suka jadi suka. Itu memang orang kalau cinta. Ini orang kalau cinta sama Nabi seperti itu. Lah semangka ini ketika mau dimakan bingung motongnya dari tengah atau dari atas. Karena Rasulullah makannya dulu dari tengah apa dari atas, bingung dia. Akhirnya dicari-cari nggak ada. Rasulullah pokoknya adanya makan semangka, cara motongnya nggak ada. Maka beliau mengatakan kalau nggak ada cara motongnya saya nggak makan, karena saya takut saya nanti motong dari atas dan Nabi dari tengah, maka saya beda dari Nabi Muhammad. Langsung dia nggak jadi makan semangka. Makanya yang cinta sama Nabi itu, Nabi nggak pernah makan rujak, nggak pernah makan gado-gado, makan pangsit, nggak makan tahu. Orang itu kan gitu, kekasihnya doyanannya bakso, dia nggak suka, tapi gara-gara kekasihnya suka, dia jadi suka. Situ orang cinta. Kita itu kalau cinta sama Nabi, apapun yang diperintahkan dan disukai Nabi kita lakukan. Ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah seperti itu, baru kita cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakhtar mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Orang cinta itu duduk dengan kekasihnya kuat. Orang kalau cinta video call sampai jam 2 bengi itu kuat. Sampai jam 2 malam. WA sampai subuh. Kenapa? Itu memang adalah orang cinta. Orang cinta ini seperti itu. Duduk atau berdialog dengan orang yang dia cinta itu kuat. Nah sekarang kita semuanya katanya kecinta sama Nabi. Seberapa kuat kita duduk sama Rasulullah. Duduk sama Rasulullah di mana? Di Madinah, nggak perlu di Madinah. Di sini setiap kali kita ngaji nuntut ilmu itu kita duduk dengan Rasulullah. Sebagaimana Imam Sa'al Tasuri beliau berkata, barang siapa yang ingin duduk dengan Nabi, maka duduklah dengan pewaris Nabi, nuntut ilmu, membawa Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita seakan-akan duduk bersama Rasulullah SAW. Kalau kita duduk di majelis 4 jam, 5 jam kuat, ya ini berarti kita cinta sama Nabi. Ada khotib Jumat di tangga saya itu, zaman corona kemarin. Khutbah Jumat itu biasanya 10-15 menit, dia khutbah itu setengah jam. Sepakat sak masjid itu doakan dia cepat mati kena corona. Bayangkan, suwi nuwungi kira perasaannya. Khutbah kelamaan itu loh, ngamuk semuanya. Padahal kalau kita duduk dengan orang yang kita cintai, nggak ada kata kelamaan. Baik, kita ini hadirin, kalau sudah cinta kayak yang biasanya yang cowok ini kan senang main sepak bola. Sepak bola itu 2 kali 45 menit itu 2 jam. Itu kalau habis itu pasti ngomongin cepat. Kok begitu cepat, gak terasa 2 jam, 2 kali 45 menit itu selesai sama istilahnya. Belum kalau ada tambahan waktu, belum kalau ada yang namanya penalti, bisa sampai 3 jam. Itu mereka merasa waktu yang singkat. Kenapa? Dianggap singkat karena mereka cinta dengan pemain-pemain bola, maka waktu lama itu terasa sedikit.
Ibu-ibu kalau lihat film India itu 3 jam. Apalagi yang main Syahrukh Khan radhiyallahu anhu. Yang main Syahrukh Khan 3 jam itu gak obat. Anaknya ngomong khusyuk. Lihat idolanya main itu kuat. Berjam-jam kuat. Kenapa? Karena cinta. Nah, kalau kita masih belum bisa baca Quran berjam-jam, kita belum bisa bersolawat kepada Nabi berjam-jam, kalau kita belum bisa merasakan ngaji berjam-jam, maka kita belum dinyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kan kalau umpama hadir pengajian, hadir acara apa itu kadang-kadang subhanallah ngantuk. Apa mana tahlilan? Afdalul dzikri fa'lam annahu la. Sikile wis mulai glosor. Boleh kereseke perkataan metu baru tangis. Nah ini repot hadirin. Ya, orang kalau cinta itu nggak kayak gitu. Orang kalau cinta itu fokus dengan kekasihnya. Karena sekarang dia lagi duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kita Masya Allah. Kalau kita lebih sekarang apa namanya, ada satu ulama besar namanya Habib Umar bin Abdurrahman Atos. Beliau Habib Umar bin Abdurrahman itu ngomong, itu lihat, kita ini cinta sama Nabi dibanding mereka cinta sama artis saja kalah. Buktinya apa? Konser itu 3-4 jam berdiri, ada enggak? Konser itu 3 jam, Mahalul Qiyam itu dari awal sampai akhir. Kita kan cuma baca Mahalul Qiyam paling 15 menit terus duduk lagi. Mereka Mahalul Qiyam kok, nggak ada duduknya. 3 jam, 4 jam konser itu mereka lihat. Nih, lihat acara K-pop dulu. Nih, acara apapun yang namanya artis itu berdiri joget-joget itu 3-4 jam kuat. Lah kita ini ya Allah hadirin, cuman sebentar kok berdiri terus duduk lagi. Kadang-kadang kalau kelamaan kia macam ngamuk-ngamuk, ya Allah, aduh perasaannya belas banget. Kita kalah dengan orang-orang ahli dunia mencintai dunianya daripada kita umat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mesti tanya, apakah kita ini sudah cinta dengan Nabi kalau kita masih seperti ini? Mari sing seneng ngaji, yang istiqomah kita nuntut ilmu, insya Allah ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, memilih ridho kekasihnya daripada ridho yang lain. Yang penting itu Nabi ridho, yang lain gak ridho gak apa-apa. Orang ini cinta itu seperti itu. Kadang orang anak-anak muda ini kalau nyontoh kepada kekasihnya, dia nggak ngurus. Rambut dicat hijau, dicat kuning, itu mereka nggak peduli loh, kan nggak pantas, nggak peduli. Yang penting ridho kekasihnya. Ambian itu kalau yang dicat wong bule-bule itu kan lumayan, putih, mancung terus dicat, mesti matching. Lah wong Ponorogo rambutnya dicat rabang hijau kuning, gak tambah kayak artis, tambah kayak setopan lagi. Nah, yang seperti itu kan gak ngocok hadirin. Ada lagi yang niru-niru orang barat, ya gue sedikit drum foto, selfie, tiga status. Dole wong barat ya sticknya drum terus foto status hubungan rokok memang nyambung matching. Dole wong gondang legi.
Yang di bawahnya itu yang komen, Mas pangsite piroan. Itu tuh pangsit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita itu mau apapun, baju kita mau keluar dari rumah, itu ditanya, Nabi ridho nggak dengan baju saya? Itu aja. Apakah Nabi ridho dengan baju yang saya pakai ini ridho atau tidak? Apakah Nabi ridho dengan saya membuat acara ini atau tidak? Orang-orang dulu itu kalau mau apa-apa itu semua itu dikembalikan sama Nabi. Kira-kira Nabi ridho atau tidak? Baju yang panjenengan pakai sekarang, kira-kira Nabi ridho? Oh pasti, Nabi ridho dengan baju yang seperti ini. Nabi itu ridho dengan baju, hadirin. Kalau perempuan itu bajunya nutup aurat, kemudian bajunya itu longgar yang menutupi juga daripada bentuk badannya. Nah, sekarang ini di Indonesia kan Masya Allah hadirin, kalau di Hongkong nggak ada di Indonesia. Jilbabnya rawapet, kelambine rawapet, bajunya itu bahan kaos. Ngapunten nggih, saya bingung sama orang-orang itu buat apa jilbaban tapi bajunya itu kelihatan semua. Dulu sahabatnya Nabi itu, istri-istri mereka atau sahabat perempuan itu kalau berdiri nggak kelihatan mana depan mana belakangnya. Kenapa? Karena bajunya longgar. Lah kalau sekarang jilbabnya Masya Allah, tapi bajunya Masya Allah. Kalau dulu nggak kelihatan mana depan mana belakang, sekarang kelihatan depan belakang, dalamnya kelihatan. Ngapunten, bajunya orang sekarang ya perempuan ya muslimah pakai baju yang sampai kadang-kadang laki-laki dari depan laki-laki yang lihat ngomong, ini baju dalamnya ukuran berapa tahu? Kenapa? Ya karena mereka nggak nutup aurat beneran hadirin. Apa kira-kira yang seperti itu diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW? Enggak. Nah makanya orang kalau cinta itu enggak gitu. Mau keluar rumah dilihat baju saya diridhoi enggak sama Rasulullah. Mau ngadakan pernikahan di rumahnya juga mikir, ini kira-kira Nabi Muhammad ridho enggak ya kalau saya buat pernikahan seperti ini. Jadi orang-orang dulu itu gitu hadirin, selalu bertanya, Rasulullah ridho enggak ya? Makanya pagi hari yang mulia ini, kalau Rasulullah ditanya hadirin ya Rasulullah, ridho enggak engkau dengan kami berkumpul di sini menuntut ilmu, bersolawat kepadamu? Insya Allah Nabi pasti akan meridhoi kita semua di siang hari yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sing diridani Kanjeng Nabi itu kalau kita kepak kumpul di pak Bapak. Aman apa ya? Depannya hotel saya tadi dulu. Victoria Park, duduk ngerasani wong itu kan. Makanya saya itu dulu itu alhamdulillah ada corona itu alhamdulillah. Gara-gara corona itu kan banyak dosa-dosa yang berkurang. Gara-gara maskeran itu kan ngerasani jadi berkurang. Makanya saya berharap masker itu sudah nggak perlu dicopot, ini perlu dijahit. Khususnya buat ibu-ibu ini dosa paling banyak dari lisan. Kalau bapak-bapak itu dosa terbanyak dari mata. Meripati itu rotok. Gak iso ketok sing bening-bening itu gak iso. Nih jelalatan itu wong lanang, makanya wong lanang oleh gawe masker mending di moto. Itu lebih selamat. Kalau ibu-ibu masker memang perlu di lisan. Kenapa? Ngurangi ngerasani wong, ngurangi ghibah. Masya Allah, kadang-kadang ibu-ibu ini kalau nganter anak ke TPQ, anak ngaji sih oleh sak lembar, ibu-ibu ngerasani oleh petang jus. Nah makanya gara-gara corona mereka pakai masker. Gara-gara masker udah ngerasa di males kok gak enak sih ngerasa.
Makanya saya berharap kalau bisa masker nggak usah dicopot, tidur pun pakai masker. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ridhonya Nabi itu nomor satu. Kalau Nabi rela apapun kita lakukan, baju kita tanya Nabi rela atau tidak, mau ngawinkan anak atau kita ini hadir pernikahan juga kita tanya sama Nabi, kira-kira rela nggak pernikahan seperti ini? Pernikahan kadang-kadang mengundang penyanyi-penyanyi elektron, kelambi nggak karu-karuan untuk disawer. La haula wala quwata illa billah. Kita mau anak kita sakinah mawaddah warahmah, tapi ketika kita nikahkan, kita undang orang-orang yang nggak diridhoi Allah dan nggak diridhoi Nabi Muhammad SAW. Maka yang seperti itu kita nggak akan pernah mampu mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cinta sama Nabi, kata Rasulullah buktinya 3. Dulu kan perintah Nabi, yang betah duduk sama Nabi, pilih ridho Nabi, ini baru kita dinyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin. Maka itu, ayo, Rasul SAW sudah berupaya begitu maksimal menyelamatkan kita semua di dunia sampai akhirat. Maka bagaimana kita nggak mencintai beliau Rasulullah SAW? Nabi itu datang di dunia ini hadirin, membawa misi yang begitu besar, merubah dunia yang gelap jadi terang benderang bersama Nabi Muhammad. Dulunya hadirin umat ini dulu jahiliyah. Kata Allah dalam Al-Quran, jahiliyahnya dalam 4 hal. Yang pertama, jahiliyah, gondul jahiliyah, fanatik kayak orang jahiliyah. Kita eling no sampai. Boleh kita itu punya majelis, boleh kita punya partai, tapi kalau fanatik dengan majelis dan partai itu berarti jahiliyah. Ada orang punya majelis kayak ogomo, duduk sama majelis yang lain nggak bisa, ini berarti jahiliyah. Kenapa? Semua majelis punyanya Nabi Muhammad. Kenapa kita kok fanatik? 1. Partai juga gitu. Sampean yang mau pilih 01 monggo, mau pilih 02 monggo. Kalau sekarang ada 303 monggo, silakan. Fanatik jahiliyah. Ingat kemarin 2019 gara-gara beda pilihan, tetangga saya besanan batal. Mungkin yang ini 01, ini 02. Akhirnya mau besanan, ketahuan pilihannya beda, batal. Setelah batal, gak taunya yang ini jadi presiden, yang ini jadi menteri, bagi-bagi catat. Yang harus batal ini mau balik lagi ya izin. Ya ini fanatik kayak gini nih dibuang, gak ada manfaatnya. Di Madura sampai Carok, orang Carok mati. Setelah mati, delok wong rangkulan, getun ini mati man. Ya Allah, kok sampai mati. Makanya sekarang juga begitu. Nanti ini 2024 sama. Sudahlah sama. Mereka itu semuanya satu rumpun, tinggal rebutan bagi-bagi. Wis, sampean yo tetep. Siapapun yang menang yo tetep. Terus kok dadi menteri ngono ah. Ono. Jangan percaya sama saya. Jangan berantem, jangan putus silaturahim gara-gara mereka. Mereka ini semua cari uang, cari jabatan. Kita mau dikorbankan, jangan. Bela di mati-matian. Mereka itu dapat proyek, bela mati-matian masuk akal. Ono lopo. Saya kadang-kadang sampai begitu juga ulama, kesian ulama di negeri kita itu kesian. Kadang ada yang nggak paham. Akhirnya dia dijadikan apa? Bemper, dipakai sana, dipakai sini, kesian. Kayak seakan-akan bela ini, bela agama dan hadirin.
Saya kasih tahu, mereka tujuannya hanya harta dan jabatan. Makanya kita ingat-ingat, siapapun di antara mereka mau menang mau kalah, kalau sampean sedo sampean mati, yang takziah itu kosong piro. Tonggomu gara-gara kau urusan beda pendapat politik, gak nyopo tonggomu, gak nyopo dulurmu, padahal mereka rumpunmu. Yang nanti kita mati, yang merhatikan, kita sakit, yang merhatikan yang mereka. Ini 01, 02 kalau saya urus. Betul apa betul? Jadikan politik itu buat mainan saja. Buat mainan, gedulinan. Mereka bikin kita mainan, kita balas dewe dulinan bisa. Nggak perlu mau pakai baju warna ini, warna itu, saya ini sama itu. Anggap kan ini pesta Halloween. Terus anggap kan Halloween kan. Apa kalau ada orang pesta Halloween terus bajunya beda-beda sampai ngamuk? Nggak ada. Ya wis anggap pun. Jadi tidak perlu terus partainya kok warnanya abang iki hijau. Biasa saja. Biasa saja. Ini hanya pesta demokrasi, jangan terlalu dimasukkan hati. Karena semua tiga-tiganya yang akan menjadi presiden, insya Allah semuanya yang baik kok. Semuanya muslim, semuanya insya Allah baik. Udah selesai. Sampean punya hak untuk memilih terserah, tapi kalau berantem jangan. Nyesel. Nih, kalau kasih eling zamannya, saya diceritain bapak saya dulu. Zamannya partai masih 3. Ada enggak yang ingat partai masih 3? Yang ingat itu berarti sampai sudah tua. Zaman dulu partai itu cuma 3. P3, Golkar, nggak ada Nasdem, nggak ada partai Rais, tahun KB Hanura, nggak ada, cuma 3. Partai pertama P3 ini gambarnya apa? Dalil. Orang kalau nggak nyoblos Ka'bah berarti sholat nggak madhep Ka'bah. Di Quran disebutkan tempatnya pertama kali dibangun oleh Allah adalah Ka'bah. Maka barang siapa yang nggak nyoblos Ka'bah, imannya dipertanyakan. Ya apa coba kabarnya Ka'bah ini? Yang bingung nomor 2 datang ke ulama, Yai, ini Ka'bah ini pakai nama agama supaya dicoblos. Lah saya gimana, saya kan juga muslim. Oh gampang, saya carikan dalil. Dicarikan dalil di Quran. Dalilnya adalah firman Allah, walladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Mereka lah wahai sang Rasulullah, sahabat-sahabatmu yang membaiatmu di bawah pohon. Itu pohon beringin. Nanti sahabat-sahabatmu ini Golkar kabeh. Ini dalil, ayo sampai bagi wong-wong. Orang harus nyoblos beringin. Kenapa? Karena mereka yang membaiat Nabi. Sing nomor 3 itu anteng bingung. Datang ke kiai, ngapunten kiai. Quran wonten dalile banteng iki. Karena kiai ojo kuwatir tak golekno dalil. Apa kiai? Quran itu surat yang paling panjang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu banteng. Sampaikan ke mereka, barang siapa yang gak nyoblos banteng berarti tidak percaya dengan Al-Baqarah. Nah, semuanya mengambil ayat Quran untuk kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Nah, Nabi Muhammad itu hadirin datang ke sini dunia menghancurkan keyakinan fanatisme. Fanatik itu gak perlu. Ini hamiyah ini bahaya. Jangan fanatik. Kita sama-sama orang Jawa, ada orang Madura, jangan fanatik. Ada orang Melayu, jangan fanatik. Kita semua serumpun umat Islam. Boleh kita itu
mengadakan dengan satu kelompoknya untuk kebaikan boleh, tapi kalau fanatik untuk kepentingannya atau fanatik merendahkan yang lain, ini kata Rasulullah, la fadla alal aswad wal abyad, putih hitam gak ada bedanya, bule, Cina, Jawa, Arab, India, gak ada bedanya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu ini. Hadirin, pernah Bilal itu kan negro, tukaran sama Abu Dzar, katanya Abu Dzar, kok dikit negro takkan kantong. Langsung dilapor ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi Abu Dzar berantem sama Bilal, katanya yang Rasulullah yang negro. Oh iya, dipanggil oleh Rasulullah, Bilal, betul kau berkata seperti ini, betul. Kemudian Rasul mengatakan, fi kamu jahiliyah, tak taunya kamu masih punya sifatnya jahiliyah. Jadi sifatnya jahiliyah itu yang fanatik itu sifatnya jahiliyah. Nabi nggak mengajarkan kita seperti itu. Karena saya ingetin, umat Islam yang ada di mana, di Hongkong ini, jangan kita terlalu fanatik, mau fanatik golongan, mau fanatik majelis, mau fanatik politik atau partai dan lain-lain. Semua jadikan itu sebab kita bersatu, bukan menjadi sebab kita cerai-berai, bermusuhan satu dengan yang lain. Karena Nabi melarang kita untuk fanatik hamiyah jahiliyah. Semoga insya Allah kita semakin cinta karena Allah. Amin. Nabi Muhammad datang itu, orang-orang itu fanatik-fanatik, dilagi dengan kanjeng Nabi. Lah kalau kita kembali, ya berarti jahiliyah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, niki, Nabi Muhammad itu datang ke di dunia ini, ke waktu diutus oleh Allah di dunia ini, lihat orang-orang ini keyakinannya aneh-aneh. Ono sing wedi bulan Safar. Safar itu bukan suro, kalau suro itu Muharram, Safar itu sebelum Safar. Kalau bilang Safar itu Safar, aslinya itu Safar. Safar itu sebelumnya Maulid, Muharram, Safar, Rabiul. Orang Jawa itu paling takut sama Safar, sampai kerabekno anak batal ya Safar. Ada nggak yang berani kawin bulan Safar? Nah, padahal Rasulullah nikahkan Fatimah bulan Safar. Karena apa? Rasulullah mengatakan la Safar wala hamah wala adwa, jangan kalian takut, yakin sial bulan Safar, jangan. Nabi lu sampai ngomong gitu. Karena orang Arab dulu takut bulan Safar. Lah keyakinan ini masih dibawa sama orang Jawa. Orang Jawa ini kadang-kadang kalau bulan Safar takut. Ini musibah ini dalam. Mau nikah aja bulan Safar digagal ke jangan Safar. Nanti bulan nikah kok cepet hatan. Hadirin, semua hari baik walaupun lebih baik ada. Jujur apes kayak kiai kayak habaib. Sebab list bulan Safar kan undangan belas. Jadi kalau ngasih nama yang lah niki kita baca surat Waqiah setelah asar dan baca atau sholat duha, insya Allah rezeki lancar sambil ikhtiar. Tapi ini sampai ini yang paling banyak jadi sasaran ini wong kerja di Hongkong. Diakali lewat WA, diakali oleh pakai kamu rezekimu lancar instan, terus tak mungkin hadirin. Apalagi banyak kena orang mau gandakan uang. Lagi marah. Ada itu. Ada di Jawa Timur itu orang bisa gandakan uang. Coba sampean mikir. Kalau saya bin Jamal ini bisa menggandakan uang, kira-kira sing tak gandakno duitku apa duitmu? Uang saya lah apa duitmu tak gandakan? Saya ini kalau bisa gandain uang, ini umpama uang saya ini bisa digandain, saya gandakan uang saya, sampai nggak punya uang saya kasih. Kalau ini habis saya gandakan lagi, kan gitu. Nah kalau dia bisa gandakan uang orang lain itu kan nggak masuk akal. Saya bingung. Itu yang datang ya ulama, ya habaib yang ke sana. Kiai juga ke sana. Pejabat juga ke sana.
Jadi saya lihat-lihat kalau sudah urusan sama duit, ini orang goblok dada. Akhirnya tertipu orang-orang dan lain-lain. Nggak mungkin ada orang bisa menggandakan uang, itu nggak mungkin. Walaupun jujur dulu pernah saya mau ke sana. Tapi waktu itu saya bukan mau menggandakan uang, saya mau menggandakan istri saya. Jadi saya ganti telur, ganti papan itu kan lumayan. Hadirin, jadi jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Ya, enggak. Ini semuanya dhanul jahiliyah, ini semuanya adalah sangkaan-sangkaan yang dulu dibawa jahiliyah. Kadang-kadang kita ini percaya dengan rumah kita ngadep ke sana, oh apes mesti dirubah ke sini, oh main sampai muter pintu nih, gak suge-suge. Jangan, ini semua tinggalkan, insya Allah kita mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Yang ketiga, Rasulullah datang, hukum itu jahiliyah, afa hukmul jahiliyah yabghun. Hukum jahiliyah itu hukum apa? Hukum jahiliyah itu hukum yang berlaku buat orang miskin yang kaya tidak. Nyolong ayam kalau tahun penjara, nyolong sandal 2 tahun penjara. Oke. Orang kalau nyuri ayam namanya apa? Orang kalau nyuri sandal di masjid namanya maling. Tapi kalau nyuri uang rakyat 200 miliar namanya koruptor. Makanya kalau namanya koruptor masuk penjara, keluar nyalon lagi, namanya bukan maling. Maling itu kalau nyurinya 2 juta, kalau nyurinya 200 miliar, koruptor. Makanya Profesor Dr. Quresyap gak setuju istilah itu, harus dihapus. Orang yang nyuri uang rakyat tetap namanya maling. Masuk penjara, keluar masuk maling, jadi calon presiden, calon wali kota, calon legislatif, tak mungkin mau maling. Tapi kalau koruptor masuk penjara, keluar tetap dia nyalon lagi, aku duduk maling, koruptor. Makanya kalau nyolong jadi TV itu jenenge maling. Ojo nanggung nyolong sing akeh bisa jadi jenenge korup. Entar apa gendeng iki? Makanya ya, apakah hukum jahiliyah yang kalian mau katanya? Rasulullah SAW itu pernah ada orang datang, ya Rasulullah, ini bangsawan, jangan kau potong tangannya karena mencuri. Maka Rasulullah apa? Jangan lagi bangsawan, anakku Fatimah kalau nyuri pun aku potong tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Rasulullah seperti ini hadirin, memegang kepemerintahan hukum, dia nggak bedakan siapa yang salah kena hukum. Coba lihat, maaf, saya mau tanya, banyak mana orang Islam di Hong Kong atau di Indonesia? Indonesia. Saya tanya lagi, makmur mana Hong Kong sama Indonesia? Kenapa Hong Kong bisa makmur padahal nggak banyak orang Muslim, tapi Indonesia kok nggak bisa makmur padahal banyak Muslim? Kenapa? Karena hadirin yang dimuliakan, di sini hukum berlaku untuk semua. Tapi di Indonesia enggak hadirin, berlaku sama orang miskin. Orang-orang kaya hukum bisa diatur. Kalau di sini tidak, di Singapura tidak, di tempat-tempat. Makanya negara yang seperti itu hukumnya rapi, hukumnya adil, kaya. Tapi kalau kita hukumnya kalau apabila hukumnya nggak adil, kita akan oleh Allah dicabut keberkahan. Loh hadirin, kalau saya lihat-lihat Hongkong di Indonesia ini karena sampai ini segini emas akeh. Di Indonesia emas tuh akeh, Mas Panto, Mas
Saya kasih tahu. Makanya kita doa sama Allah agar insya Allah hukum di negeri kita bukan hukum jahiliyah. Ya, berlaku untuk orang miskin, tidak berlaku untuk orang kaya atau bangsawan. Semoga Allah jadikan hukumnya hukum yang penuh berkah. Amin ya Rabbal. Terakhir, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, jangan kau berbusana busana jahili. Busana jahiliyah itu apa? Kasihan Arya bajunya tapi pakai baju tapi telanjang, minim, bajunya minim. Dan ini kadang-kadang orang Indonesia kok ditiru. Saya ini heran, kita sudah pakai baju seperti ini bagusnya, seperti ini terhormatnya, kita jangan niru hadirin. Orang-orang yang baju-bajunya itu mereka seperti bajunya jahiliyah. Apa baju jahiliyah? Pakai baju tapi telanjang alias bajunya minim. Coba sampai lihat kadang-kadang orang-orang yang pakai baju akan tetapi membuka semua ya badannya hingga gak punya rasa malu. Ini seperti orang manusia purba. Manusia dulu kan kutangan bercelonoan doang. Tambah maju kenal baju tambah tertutup. Makanya orang tambah maju tambah tertutup. Nah kalau ini tambah maju tambah terbuka, berarti dia nggak maju, dia dekat manusia purba. Nah sampean ini yang modern ini kayak sampean. Ini baru modern. Yang buka-bukaan itu nggak modern, justru mirip manusia purba. Di barat ada orang non-muslim, dokter, perempuan, pinter, tapi pakai cadar. Ditanya sampai ini Islam, bukan. Lalu kok pakai cadar? Saya cuma mikir, zaman itu tambah maju, baju tambah tertutup. Semakin sempurna, semakin tertutup. Kalau terbuka, kembali lagi ke zaman purba. Makanya setiap orang yang semakin tertutup, semakin maju, semakin terbuka, semakin Napa malih wis purba, celonone cekak, kaos kutane bapake digawe, wireng maneh, rambutnya keriting, numpak sepeda motor biu, daftarno nanti kebun binatang Wonokromo. Hadirin, jangan kalian itu berbusana-busana jahili. Saya itu istri saya pakai cadar. Saya ke Australia diundang acara di sana di Australia. Ada seorang wanita dan saya masuk toko lihat-lihat di mall. Ada satu orang lihat baju istri saya. Orang yang toko tadi itu megang bajunya istri saya sambil mengatakan nice dress. Rokok nice dress itu. Rokok. Cek. Warna bajumu bagus, maknanya orang-orang yang bajunya seperti itu kepingin seperti sampean yang bajunya seperti ini. Jangan sampean yang kepingin bajunya ngono wong celana cepak nice dress. Cukup malaikat kapok kok. Mereka yang kepingin baju kita, jangan kita yang pengen baju mereka. Makanya insya Allah Nabi Muhammad datang mengubah dunia gelap gulita jahiliyah jadi terang benderang seperti yang kita yakini, kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saatnya sebelum saya tutup dengan doa, ini akan nanti ada sholawatan sambil akan di apa ini? Ya, gelar surban untuk nanti dibuat uang tadi untuk dakwah, untuk dakwah yang insya Allah bisa membawa kemaslahatan, manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan
ingatkan di setiap majelis kita, di setiap perkumpulan kita, jangan melupakan mendoakan saudara kita yang di Palestina. Mugi-mugi peperangan cepat usai dan semoga Allah memberikan kemenangan untuk saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tudallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amran wa 'asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Panitia untuk siap-siap nih disolat sedekah, mudah-mudahan dengan jenengan ikhlas. Bika khairil khalqi kullihim ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi salawatullahi alaihi. Atas lagi Tuhirul qalbi nabiyyun zakirul lillah al-mustafa safiyus salla alaihi llah ahlaquhu wa shifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habib Allah waktu lana nalqahu nad'uka ya Rabbah. Sareng-sareng Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi salawatullahi alaihi. Yang akan saya jawab insya Allah, semoga bisa menyelesaikan permasalahan yang ditulis oleh penanya. Yang pertama, boleh nggak mendirikan sholat tahajud saat tertidur dalam posisi duduk atau bukan berbaring? Sholat itu bagi yang mampu berdiri wajib berdiri kalau sholat wajib. Adapun kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri. Boleh kita sholat sunnah sambil duduk, cuma pahalanya separuh. Kalau berbaring seperempat. Itu ada di fikih seperti itu. Makanya bagi kita yang mampu, jangan sholat duduk kecuali capek dan lain-lain. Kalau sholat tahajud itu kan sunnah, boleh nggak? Kalau apabila melakukannya duduk boleh, boleh. Berbaring boleh. Cuman saya bingung sama yang tanya, kalau habis bangun tidur terus tahajud, wudunya kapan?
monggo. Cuma di tadi pahalanya nggak sebesar orang yang sholat sunnah itu manfaatnya banyak. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menambal sholat wajib yang kurang. Makanya kita itu perbanyak sholat sunnah untuk menambal kekurangan sholat wajib kita. Kalau apabila sholat wajibnya yang hilang, jangan sholat sunnah, pokok sholat wajib. Jadi kalau kita masih punya utang sholat wajib ini dan itu, maka kita diwajibkan bayar. Bahkan ada ulama yang mengatakan nggak boleh sholat sunnah orang yang punya utang sholat wajib. Kalau sholatnya banyak yang ketinggalan sampai lupa, maka kata ulama, ya gantinya sholat sunnah adalah mengkodok sholat wajib tadi, itu lebih afdal. Itu pertanyaan yang tadi pertama. Yang kedua, Habib, ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas tapi nggak ada bacaan alif. Ikhlas itu dalam bahasa Arab adalah mengosongkan niat dalam beribadah kepada selain Allah. Itu ikhlas. Murni. Ikhlas itu artinya murni. Kholis aslinya kholis. Kholis itu murni. Amalan yang kholis, amalan yang murni, gak ada niat kepada selain Allah. Orang-orang dulu tuh ikhlas, amalannya untuk Allah tapi masih nangis, takut gak diterima. Lah kita ini Masya Allah, amalannya kecampur-campur, kadang juga gak ada amalannya, tapi kadang masih merasa kita beramal. Makanya tidak diperkenankan kita mengumumkan amal ibadah. Jadi kalau kita sholat malam terus gak usah difoto, gak status, itu gak usah. Saya kasih tahu ya, kenapa sholat malam pahalanya lebih besar dari sholat duha. Karena sholat malam itu gak ada yang tahu. Kalau sampai buat status gitu, pengumuman, hilang kabeh ganjarane. Gak perlu tahu. Kalau perlu ini bawa setiap amalan yang dibawa sampai mati, tidak ada orang yang tahu. Itu jadi bekal untuk nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang cari amalan ikhlas itu sulit, apalagi kalau dekat-dekat pilpres, pilkada. Jadi boleh amalan sing ikhlas itu jarang. Saya pernah diundang ke Sulawesi di Kendari. Ada yang dari Kendari nggak di sini? Kendari di Sulawesi saya diundang. Yang waktu itu yang undang gubernurnya. Begitu nyampe di sana saya mampir masjid di perjalanan. Masjid itu masjidnya bagus tapi nggak ada karpetnya, tapi ada bekas karpet, ada bekas lip tuh. Saya tanya, loh Pak, ini kok masjid bagus nggak ada karpetnya, terus ada bekas, kenapa? Ini kemarin ada karpetnya, dibantu sama calon gubernur, tapi begitu gagal nggak jadi naik, gagalnya kembali. Bayangno, masjid, bantuan masjid dicabut kembali. Ya sehingga jelas amalan dan ikhlas. Amalannya hanya untuk mendapat kedudukan ujian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang seperti yang lagi rame-ramenya, kalau ibadah apapun diviralkan, bikin itu. Kalau memang dia niatnya itu untuk buat orang supaya ikut melakukan sedekah seperti dia, niatnya seperti itu, mungkin itu adalah motivasi buat yang lain. Tapi kalau niatnya itu nggak ada seperti itu, hanya untuk cari kedudukan, itu nggak ikhlas. Orang yang nggak ikhlas itu kesian, sudah uangnya hilang, ya nggak dapat apa-apa kecuali dapat ujian dari Allah. Nah yang seperti ini ada orang nggak ikhlas ini, ada contohnya dalam satu hadis. Ada tiga orang ini lagi dihisab sama Allah. Yang pertama orang kaya.
Kemudian ditanya, kau sedekah untuk apa? Jawabannya, saya mencari ridho ya Allah. Jawabannya Allah Ta'ala, bohong. Kamu supaya dipanggil orang sebagai seorang yang dermawan, loman. Terus akhirnya katanya Allah, lempar semua amalannya di wajahnya dan lempar orang itu ke neraka. Oke, sing sugi-sugi yang amal-amal seperti itu. Yang kedua, kiai-kiai habaib. Kau dakwah sana, dakwah sini, cari apa? Cari ridhomu, goro, golek amplop. Ridho itu kok jika diamplopi mulai plengas-plengos kok. Gak boleh. Tetapi aku cari ridhomu, enggak. Kemudian katanya Allah, lemparkan amalannya itu dan masukkan dia ke neraka. Yang ketiga, orang yang jihad fisabilillah. Orang jihad ini berangkat jihad, ditanya apa niatmu? I'la kalimatillah, membela agama Allah. Bohong. Kau mau dipanggil, kamu adalah pendekar, kau adalah kesatria, kau syuja, pemberani. Hanya cari pujian orang. Dari tiga-tiganya ini semuanya hanya untuk dipanggil dai, hanya dipanggil dermawan, dipanggil pemberani. Amalannya nggak ada yang karena Allah, akhirnya dilempar, dikembalikan dan dimasukkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kita kalau nggak ikhlas tuh mikir gini loh, kita ini amalan pas-pasan, terus nggak ikhlas terus duwe apa? Kalau orang-orang yang amalannya banyak, nggak ikhlas yang lumayan, separuh nggak ikhlas, yang separuh bisa masuk ke dia ke surga. Nah kalau amal kita ini sudah pas-pasan, ngepres mesti kurang kadang-kadang, terus nggak ikhlas, yang ada kita rugi. Na'udzubillah min dzalik. Berupaya untuk tetap ikhlas. Terus ikhlas itu, ini ada pendapat ulama, alhamdulillah. Kalau kalian sampai kan pasti pernah ya, amalan dan ikhlas pasti pernah. Tapi kita minta sama Allah, ya Rob, amalan saya yang dulu gak ikhlas terima ya. Itu nanti dengan kedermawanannya Allah akan diterima, lumayan. Kalau enggak, ya wis entek amalan pulau kali sampai. Jadi minta sama Allah amalan yang kurang ikhlas diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga jangan sampai gara-gara takut gak ikhlas terus kemudian gak amal. Itu luwe salamane ini. Aku gak sembahyang, aku wedi glowok. Wedi glowok aku gak ikhlas tambah amal. Oh diculuk malaikat kapol. Bukan terus seperti itu. Meninggalkan amal karena orang itu juga gak boleh. Ini pertanyaannya 4 alinea. Kau kirim surat nanya aku pertanyaan. Amalan apa yang kalau diamalkan membuat supaya tidak takut menikah? Wah, lihat ingsun wae. Aku kasih cerita ini. Biasanya orang tanya amalan supaya cepat nikah apa? Ini malah minta amalan supaya tidak takut menikah. Sih gue udah ini kok. Kalian berarti Ya berarti bukan jangan takut menikah. Doa amalan apa yang membuat saya dapat suami yang soleh? Nabi beberapa pula. Jadi gini, ya memang mungkin seperti itu. Minta sama Allah. Jadi ada doa, ada namanya sholat istikharah itu adalah minta sama Allah apakah dia yang terbaik atau bukan. Kalau dia yang terbaik, ya Allah mudahkan. Kalau dia bukan yang terbaik, jauhkan. Itu istikharah sing benar. Namanya kadang kalau orang sudah jatuh cinta, istikharah itu berubah. Ya Allah, kalau dia yang terbaik untukku mudahkan.
Kalau dia ya Rob bukan yang terbaik, rubahlah supaya jadi yang terbaik. Ini jenenge maksud Gusti Allah. Nah itu ini loh. Kadang orang perempuan itu kalau sudah senang sama laki-laki itu terus akhirnya dia itu buta. Kalau sudah buta kadang sering dibohongi, sering diakali. Nah, maka daripada itu pasrahkan semua itu sama Allah dengan istikharah. Jadi umpama ada orang datang baik atau tidaknya kita istikharah. Yang kedua tanya, bohir juga harus ditanya. Maknanya apa? Maknanya tanya kening laki-laki ini siapa. Makanya hati-hati, jangan kenalan laki-laki dengan media sosial saja, itu jangan. Harus tahu ini orang siapa, keluarganya siapa. Rasulullah bersabda seperti ini, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Kemudian kata ulama, begitu juga laki-laki dicintai juga karena 4 hal. Pertama, sampai kalau cari laki-laki, dia bisa memberi nafkah kamu, kerja, tanggung jawab. Li jamaliha, yang wajahnya itu menarik untukmu. Supaya kau tangi turu delok wong aja delok. Dalam kitab Imam Ghazali itu disebutkan laki-laki itu disunahkan berdandan untuk istri. Istilahnya laki-laki di rumah itu nggak boleh bau. Kan sering saya lihat di mana namanya media sosial itu seakan-akan wanita itu dituntut untuk cantik depan suami. Loh, suami juga dituntut ganteng depan istri. Itu di kitab ada itu. Aku gak ngawur ini. Di kitab Imam Ghazali disebutkan bahkan sampai ada ancaman bisa perempuan Bani Israel banyak yang selingkuh karena apa? Laki-lakinya tidak berhias di hadapan istrinya. Makanya disunahkan pula laki-laki itu untuk berhias di hadapan suami. Kemudian Nabi SAW depan istri, di depan istri. Terus kemudian begitu pula hasab. Nah niki hasabiha itu ini anaknya sopo. Sebagaimana kita nggak boleh nikah sama perempuan yang nggak tahu asal usulnya, laki-laki yang nggak tahu asal usulnya juga jangan. Dari keluarga gimana kita harus tahu. Dan terakhir adalah yang paling penting itu fakfar bihakidin agamanya. Jadi jangan lihat kalau orang kalau nikah dengan orang yang agamanya kuat itu menghargai. Katanya Nabi SAW, yang memulihkan perempuan itu mulia, yang menghinakan perempuan itu hina. Perempuan itu kata Nabi SAW, kau suku binisai khairah. Saya wanti-wanti kau untuk nikah dengan wanita itu baik-baik. Kalau memang dia gak bisa diajak dalam kebaikan, kembalikan ke orang tuanya secara baik-baik. Adapun wong lanang ngosil itu gak beres. Itu gak menghargai, dia bukan orang yang mulia. Karena itu minta sama Allah agar diberi oleh Allah laki-laki yang soleh. Terus kalau minta sama Allah itu yang jangan nagih. Nih, ya Rabb, kula nyuwun ya Allah, judukno sing soleh ya Rabb, sing alim, sing sugih, sing gawulan. Lo minta sama Allah seperti itu. Kalau nggak dapat 100%, 70%, 60%, jangan ya Allah masih gak pati ganteng gak apa-apa ya Allah, gak pati suki gak apa-apa, gak pati soleh mabuk ini gak apa-apa ya. Ini salah ini. Saya ini pernah dengar seorang perempuan ini nikah di multazam waktu umroh minta sama Allah, ya Rob, saya minta suami yang ganteng, alim, anak wong soleh. Ganteng, alim, anak wong soleh, rezeki ini wis enak kan? Dia minta sama Allah. Cuman permintaannya kurang lengkap. Akhirnya waktu dia pulang, alhamdulillah dia dikabulkan oleh Allah. Suaminya itu ganteng, soleh, anaknya orang alim, sugih.
cuma jadi bojo sing kepapat. Nah, sebab doanya dia kan tadi ngomong gitu, dia nggak ngomong saya satu-satunya ya Allah, nggak ngomong dia. Makanya doa sing lan. Tanya lebih baik utama mana, mengikuti zuriat Nabi yang masih suka dengan kesenangan menemani beliau jalan-jalan atau menghadiri majelis taklim? Ya hadiri majelis taklim lah. Majelis ini jalan-jalan sama zuriat Nabi sama ke majelisnya Nabi. Ya boleh majelisnya Nabi lah. Ya, majelisnya ini kan kayak sekarang ini majelisnya Nabi Muhammad. Nah, kalau kita ada majelis ilmu itu dahulukan. Kecuali kalau ada orang yang membutuhkan untuk pertolongan kita, sekali-sekali monggo. Tapi kalau saya lihat orang-orang di Hongkong ini waktu libur cuma seminggu sekali. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya itu, sewaktu yang hanya sedikit itu untuk sebaik-baiknya, yaitu untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu. Maka dari itu, kecuali kalau ya, enggak hanya sekali-kali untuk nemenin orang karena butuh bantuan kita, monggo. Tapi kalau untuk menjadi satu rutinitas, enggak ada yang lebih afdal dari majelis ilmu. Ya. Maksud majelis ilmu ke majelis jalan-jalan. Kita kok ngeluyo. Tapi di dunia Nabi, ismasional. Di dunia Nabi tetap aja. Ini majelisnya Nabi juga, gitu loh. Kemudian ini ada orang yang dalam hatinya selalu saya sudah sedekah, saya sudah ini. Gimana hukumnya? Gini loh, orang itu kalau amal ibadah jangan dipandang besar, kalau dosa pandang besar. Itu. Jadi kalau kita itu amal soleh, amal apa? Ya Allah, aku gitu aja. Amal aku gak akeh. Amalanku gak ada. Tapi ketika kita maksiat, sekecil apapun ya Allah dosanya aku itu adalah kacamatanya para nabi dan para salaf soleh. Makanya amalan mereka itu mulia karena seperti itu. Amalan banyak dilihat kecil, dosa dianggap. Kayak Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik. Ada kitab di pondok-pondok namanya Sulamut Taufik. Itu yang ngarang itu hadirin punya wirid untuk sebelum tidur bacaannya. Nanti dengan saya kasih ijazah mau. Saya ijazahi doanya beliau, la ilaha illallah 25.000 kali sebelum tidur. Allah 25.000 kali. Sama sholat Sayyidina Muhammad 25.000 kali. Ayo ngomong mobil itu elewani. Itu wirid beliau. 25.000 loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai amal sekali sampai ketemu Minggu Maret tuh itu amalan beliau seperti itu. Tapi dengarkan, amalan yang seperti itu sebelum tidur itu dia karang qasidah mengatakan ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalali. Allah, aku gak duwe amalan apa-apa sing tak lakoni dosa tok. Ini orang yang ahli zikir aja seperti itu hadirin. Makanya jangan pernah kita membesarkan amal ibadah kita, ya, tapi besarkanlah dosa kita agar kita selalu tawadhu dengan Allah, tawadhu dengan hamba Allah Subhanahu. Tapi saya lihat sedekahnya orang Hongkong ini Masya Allah. Amin. Sampai ini sedekahnya saya lihat lumayan banyak. Oh, kenapa? Karena dari gaji dan sedekah itu prosentasenya lumayan. Saya kalau sedekah, kalau umpama ya, saya kayak diundang bos batu bara.
saya diundang bos batu bara itu pulang dikasih duit, enggak, saya itu pulang enggak pernah dikasih duit tebel tipis. Pernah saya dikasih tipis, belum hati saya pakai bujuku supaya dia pondok, tapi dia belum 1 juta, dibuka cek 1 juta, dia tak tarik gak cek 100 juta. Nah sekarang saya mau tanya, 100 juta sodako itu banyak nggak? Banyak kan? Nah, setelah saya tahu orang tersebut setiap bulannya keuntungannya lebih dari 50 miliar. Saya itu 100 juta dia apa dikit? Sampai gajinya 4.000, ya 5.000. Tapi soal ini sedekah 400, berarti berapa persen? 10%. Kan hebat, alhamdulillah. Apalagi ada yang sampai 1.000. Waduh, masya Allah. Dan ini kalau mau dibesar-besarkan ya besar itu. Tapi wis anggap ya Allah yang orang itu hadirin yang dimuliakan, kita ini nggak tahu. Pokoknya amal kita itu apa yang kita lakukan semuanya itu kita lakukan karena mungkin ada satu di antara amal kita itu yang menjadi sebab dikabulkan semua amal ini. Walaupun orang itu jarang ngaji, jarang apa, tapi tahu-tahu subhanallah dia punya satu amal soleh. Dari amal soleh itu akhirnya Allah ubah keadaannya dia menjadi lebih baik. Makanya jangan meremehkan amal apapun, tapi juga jangan membesar-besarkan kayak seakan-akan kita sudah berbuat banyak. Apa hukumnya memegang daging babi? Yang nggak boleh itu makan. Kalau apabila daging babi ini najis. Dan bagaimana cara mensucikannya? Apa menggunakan sabun? Sabun toharo. Saya nggak ngerti sabun toharo. Yang jelas kalau anjing dan babi itu kan harus 7 kali disiram dan 1 diantaranya dicampur dengan itu aja dengan tanah. Jadi sampai gini Bu, gampang. Umpama nih ini sampai tahu tanah dicampur dengan air. Wes, taruh di sini kayak di mangkok. Sampai cuci yang habis menyuci babi tadi kan kalau bisa kan nganu babi kalau bisa pakai kaos tangan. Nah kalau memang takut mesti kena. Sampai cuci ini air itu sampai ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, satunya pagi yang itu 7 selesai. Gitu loh. Enggak repot. Kalau kita bisa menghindari, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa menghindari, ya sudah mau diapakan lagi. Yang penting harus dipangan. pakai kerudung atau kadang pakai cadar atau apa dan lain-lainnya, kemudian nggak diridhoi oleh suami atau nggak diridhoi oleh orang tua. Gini, kalau kerudung itu sepakat ulama wajib, kalau cadar itu masih beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas orang pakai cadar itu nggak ada salahnya. Makanya ketika dulu orang cadar diloilok no air Gusti Allah ngamuk, sambutnya cadaran kabeh winan. Itu kabeh cadar. Terpaksa mana? Nek gak cadaran kalau mlebu mall. Nanti bayang itu wajib. Yang ngomong cadar itu cadar ini akhirnya cadaran pisan ini nanti tahu. Jadi kalau saya itu cadar itu beda pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kalau yang cadar, nah itu baru kalau mungkin orang tuanya masih kurang berkenan, ini semuanya mungkin ya wis nggak cadaran dulu sampai. Tapi kalau kerudung nggak boleh.
Kemudian suaminya ngomong, kon lek gak rabi mbek aku syaratnya cukup kudunan, gak rabi gak pakai. Karena jangan dari awal, nggak boleh, karena ini kewajiban. Tapi kalau cadar masih nggak apa-apa, gitu loh. Makanya kalau saya ingin hadirin, orang kalau sudah yang namanya keluar bapak, sekarang ini bapak seperti yang disabdakan Rasulullah, datang zaman bahwa nanti orang masuk neraka itu karena orang tuanya. Kenapa orang tua itu? Orang tua zaman sekarang itu anaknya ceroman cekak, gak boleh cadar ring. Teroris sih kan ring. Tapi nek ceroman cekak harus gak apa-apa zaman ini. Nah yang seperti itu kadang terjadi. Ala kulli hal kita itu berkerudung yang wajib itu kita lakukan, dan kalau itu apabila orang nggak ridho tetap kita jalani. Adapun kalau cadar, ya insya Allah kita berupaya kalau yang masih mau pakai monggo. Tapi kalau orang tua nggak ridho, suami nggak ridho, pelan-pelan aja. Karena dahulukan yang wajib dan dahulukan yang kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada hal yang lebih banyak masalah kudung yang isi gak karu-karuan akhir. Jadi mungkin itu yang lebih didahulukan. Kami minta doa ya. Ini ya, ada yang ini baru masuk akal ini. Saya seorang janda, kepingin untuk nikah lagi, tapi sampai sekarang masih belum diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalannya yang paling gampang, saya berikan paling gampang itu setiap habis sholat baca Rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali. Terakhir wabil akhirati wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu guru saya Syekh Muhammad bin Ismail memberikan ijazah, insyaallah diberi oleh Allah pasangan yang soleh solehah. Amin. Ya Rabbal. Kalau saya sampai umur tapi gak rabi-rabi, apakah saya diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Ya tetaplah. Kan memang jodoh itu kan takdirnya Allah. Selama kita itu masih membuka peluang, kemudian kita minta doa sama Allah, kalau memang belum datang ya insya Allah kita meyakini akan datang tepat pada waktunya. Hukum sholawatan tapi untuk kepentingan dunia. Contoh, kalau melihat sesuatu disolawatin, insya Allah dimiliki. Jadi pernah mau belajar ngomong selamat. Salah satu amalan yang mempermudah rezeki ya sholawat sama Nabi. Akan tetapi bukan terus kepingin sesuatu disolawati, insya Allah lah kowe nak delok wong ayu-ayu di dalam ngomong kok dirabi kabeh. Sholawat itu diantaranya supaya nggak kena mata. Jadi ada hadirin, ketika kita melihat sesuatu yang indah kita sholawat, insya Allah aman dari ain. Ain itu apa? Ain itu kata Rasulullah, al-ainu haq, hati-hati. Wong itu ada satu hal yang bahaya, yaitu ain. Ain itu kena mata, pasti istilahnya ujian orang itu bahaya. Makanya anak kecil apa itu kalau
uji nanti tahu-tahu bisa jatuh, itu namanya kena air. Saya punya tetangga itu punya anak lucu, kena air nangis 1 hari 1 malam sampai masuk rumah sakit. Akhirnya diobati orang yang ngerti, alhamdulillah hilang air. Nah, katanya Nabi kalau supaya nggak kena air, baca Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala. Nah ini kalau kita itu lihat sesuatu itu, uji koncon itu kan, kamu ya Masya Allah, handphone baru beli, ya Allah handphone ini ya Allah salam Muhammad. Nek ganggu tor moro-moro lugu, pecah, itu namanya kena air. Pernah terjadi nggak seperti itu? Penutup, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan satu hal. Kita itu oleh Allah diciptakan hidup untuk apa? Ibadah. Untuk ibadah. Nah, tapi kadang yang menghambat kita ibadah itu ada beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah kurang ilmu, kurang ngaji. Makanya saya lihat orang-orang yang jauh dari majelis seperti kita itu hidupnya nanti berundung masalah, dan kalau terus punya masalah bisa menyelesaikan nggak apa-apa. Justru orang-orang seperti itu punya masalah dan dia nggak bisa menyelesaikan, akhirnya bunuh diri, stres, dan yang lain-lain. Makanya ngaji agar insya Allah kita semuanya bisa ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah kalau ngaji, ini udah nulis ini sampun dielingno kiai-kiai. Nek ngaji niku golek guru sing jelas. Ojo sing penting terkenal. Nih, saya lihat di Hong Kong ini kadang-kadang sing terkenal itu lebih banyak yang menggemari daripada yang duit ilmu. Nah, makanya mesti belajar ngaji niku kudu jelas. Jelas napa nih? Jelas gurunya. Ya, ini ilmu agama ini al-isnadu minad-din, ada sanadnya. Iki Habib niki murid sinten, murid sinten, kiai niki murid sinten, harus jelas. Oke. Dari imam murid niki murid iki sampai Imam Syafi'i murid Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ini jelas. Jangan kiai yang nggak jelas, murid sapa Imam Samudra. Nah, makanya yang jelas. Terus cari ulama itu yang syariatnya itu benar, syariatnya benar. Aku sing gumun wong zaman saiki seneng sing sakti-sakti. Oleh sing sakti-sakti ku hebat, sing iso keramat, sing iso mabur. Lah mabur iku keramat. Manuk iku lak wali kabeh berarti. Jangan ya, atau yang bisa menebak-nebak, sing pinter menebak-nebak. Ini kita ini kadang-kadang seperti itu. Sendiri tebak-tebak niku kasaf niku berarti orang itu hebat, tidak juga. Mama Loren ya pinter nebak-nebak dia. Tebak kiamat meleset, akhirnya dia sing kiamat di sini. Jadi jangan cari guru yang benar, cari guru yang syariatnya benar, jangan yang maksiat sama Allah. Yang benar itu loh, yang jelas guru. Ini tuntut ilmu, dan tuntut ilmu itu perlu guru. Dan hati-hati, kita sekarang alhamdulillah kan ada Instagram, ada media-media YouTube, bisa ngaji, ada yang ngaji sama Buya Yahya, bisa lewat apa?
ini online, yang ngaji sama Habib Sapa Jindan lewat online, ada yang bisa ngaji sama Lirboyo, ada yang bisa sama Sidogiri dan lain-lain, semuanya jelas. Nah ini kan kadang-kadang sekarang ada aliran-aliran yang kita nggak jelas, maka bahaya, hati-hati. Kalau punya ilmu, tapi akhirnya ilmunya justru menjauhkan dia dari Allah, maka itu adalah ilmu yang tidak manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat kita itu gak bisa taat sama Allah, lemahnya iman. Iman ini lemah, keyakinan sama Allah itu lemah. Nah ini bahaya. Khususnya panjenengan yang ada di mana Hong Kong itu, keadaan ini buat orang lemah imannya. Kecuali satu, yang kumpul dengan orang-orang yang kuat iman. Jadi komunitas itu penting. Sampai 5 hari monggo kerja, 2 hari cari komunitas orang yang menambah iman. Atau 6 hari. Liburnya berapa sehari? Berarti 6 hari dengan pekerjaan, 1 hari Minggu itu dipakai betul untuk kita cari komunitas orang yang nambah iman. Karena orang itu tergantung teman. Al-mar'u ala dini khalilin. Menungso itu harganya dari iman, dari teman, tidak ada harganya juga gara-gara teman. Gue ukuran itu koncon, gue gak kenal, tapi alhamdulillah, saya tidak terpengaruh sama mereka, bohong. Loh katanya ulama itu apa? Orang kalau mau lihat orang itu lihat temennya, nggak usah lihat orangnya. Almaru ala dini khalili. Kalau mau tanya ini orang, mami ini sampai ini ada yang mau cari menantu, itu tanya aja. Iku wong iku sing njaluk anakku koncone sapa. Jangan tanya dia siapa, koncone sapa. Temennya orang nggak baik, pasti dia nggak baik. Temennya baik, nggak mungkin dia nggak baik. Seperti burung gereja itu terbang dengan burung gereja. Burung dara terbang dengan burung dara. Ono riwayate burung dara terbang bareng gereja, walet, ono. Pasti satu jenis. Ya. Terus manusia itu nilainya juga teman. Saya kasih tahu ya, dengan ini selain teman itu menjaga iman, teman itu juga membuat kualitas kita jadi lebih baik. Contoh, saya kasih tahu, wonten sapi itu kita sembelih, kita bagi 2. Apanya? Kulitnya kita ambil. Yang satu kita jual di pabrik sendal, yang satu kita jual ke toko Al-Quran. Zaman dulu kan Quran itu covernya dari apa? Kulit sapi itu. Nah, karena dia dijual di toko Quran, jadi kulit sapi akhirnya diciumi, nggak boleh menyentuh kecuali yang berwudu. Sebabnya memang kumpul Quran, jadi masuknya ke masjid, terus ditaruh di atas kepala, diciumi. Pokoknya hebat ini kulit ini. Kedudukannya terangkat, kumpul Quran. Lah sing siji kumpul sendal, mlebu masjid ya oleh. Disuruh di luar. Terus ono ajutane ngambung-ngambung sandale. Kulit ini gak terima sama kulit ini. Kok gak podo ambek aku sak sapi? Kenapa orang menghargaimu dan saya gak dihargai? Kok salah kumpul? Kok gak kumpul sandal, kumpul Quran di bumi. Sama, bentuknya sama, hanya beda kumpul siapa. Cuma akan kumpul hadroh, dikobuin kok itu. Kalau ngomong kafe, das dulu. Karena kumpul kayu, tapi kumpul sendal, ngoten saker, kumpul sisi kilerangan terus. Nasib. Tapi yang kumpul Quran terangkat, makanya kita itu hadirin carilah perkumpulan yang baik. Saya dengar alhamdulillah di sini ada majelis taklim ilham, ada majelis taklim yang lain, dan mereka alhamdulillah satu dengan yang lain. Ini apa? Ini membuat komunitas agar kita terangkat kedudukan oleh Allah Subhanahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, katanya ulama, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Hakam, orang kalau mau ibadahnya baik dan lancar, yang ketiga ini adalah apa?
Jangan cinta dunia. Nah, ini repot. Sebab maksudnya ini ya repot, omongnya biasa. Jangan cinta. Orang dunia itu kita boleh cari, boleh, tapi jangan cinta. Cinta itu membuat orang buta dan tuli. Kalau sudah cinta ngawur, lupa segalanya. Yang membuat orang maksiat, membuat orang jauh dari majelis ilmu dan semuanya. Orang mau ibadah males karena dia terlalu cinta dengan dunia. Cinta dengan dunia itu pusat dari semua kesalahan, malapetaka dan kebinasaan. Makanya salah satu upaya untuk kita boleh memiliki dunia, tapi mencintai itu yang tidak boleh. Apa bedanya mencintai dan kalau mencintai itu sudah, kalau nggak dimiliki dia stres, harus terobsesi untuk memilikinya. Maka itu hati-hati, jangan cinta dunia. Terakhir, kalau orang mau ibadahnya lancar, makan yang halal. Kalau makanan sing halal. Makan halal itu bukan cuma yang ada tulisan halalnya toh. Kon utang koncomu gak nyaur-nyaur itu mana? Wa mut ghani dzulmun, katanya Rasulullah, kon iki duit-duit tapi gak nyaur utang, itu boleh. Gak boleh. Orang kalau apabila bisa membayar harus bayar. Sebagaimana Nabi SAW nyolatin orang yang punya utang gak mau. Kenapa? Supaya gak kuman. Kalau orang itu punya uang, maka dia harus mendahulukan untuk membayar utang daripada amal yang lainnya. Sedekah lo gak boleh. Oh, bayar utang itu sedekah gak boleh. Harus mendahulukan bayar utang. Jadi makan yang halal. Makan yang halal dibagi dua. Bisa halal itu karena memang dihalalkan syariat, seperti makan kambing, makan ini yang halal sebenarnya, itu namanya halal. Atau cari halal yang cara mendapatkannya halal, kerjaan yang halal. Makanan haram juga seperti itu. Babi haram, ini haram. Tapi ada lagi, apa? Jangan makan sesuatu yang carinya dengan cara yang haram. Jadi katanya ulama, wong harus manganannya haram. Itu terbawanya itu ke yang haram-haram. Sama tinggalin maling, curanmor. Maling itu kalau habis nyuri ditangkap sama polisi di masjid apa di majelis taklim. Loh, ayo di mana? Di karaoke, di tempatnya pijet, di tempatnya judi, di situ tangkapnya. Kenapa? Karena man akalal haram asad jawarihuhu sya'am apa. Wong mangan haram, maksiat semua anggota badannya, mau nggak mau, sadar nggak sadar. Makanya seperti itu. Cuman yang bingungkan malaikat itu korupsi tapi duit berangkat haji itu sih bingung. Duitnya rakyat digawe umroh. Orang sing duit rakyat digawe haji. Niku biasane niku lepas bulan romil jumroh bayar setan, balang setan ini. Pas balang setan biasanya membal balik. Pas terakhir balang tok balik dicekel. Lalu waktunya tulisannya sesama setan dilarang. Makanya hati-hati Bu, jangan judi online, judi slot dan yang lainnya sekarang lagi. Saya ini heran, gugur. Barusan saya baca di mana ini, di media, pemakai judi slot terbanyak seluruh dunia Indonesia nomor 1. Sampai berapa ratus triliun. Padahal muslim loh. Ya Allah.
membuat orang berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Cari kerja yang halal. Panjenengan ini sudah jadi desanya, ninggalkan suami, ninggalkan anak, ninggalkan saudara demi cari rezeki yang insya Allah walaupun di negeri bukan muslim tapi bisa diberkahi oleh Allah kalau kita apabila mencarinya dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu. Tidak diperkenankan makan riba, tidak diperkenankan makan hak orang lain dan yang lain-lain. Makanya hati-hati agar kita ibadahnya lancar di sisi Allah. Ngaji untuk ilmu seperti ini, kemudian kita oleh ulama tadi dikatakan nuntut ilmu, makan makanan yang halal, jangan cinta dunia, jangan berlebihan cinta dunia. Insya Allah Allah berkahi semua amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini pulau saya itu kalau lihat sekarang saudara kita umat Islam yang dizalimi, dibunuh di Palestina seperti itu, dan alhamdulillah presiden kita sudah mulai ngirim bantuan, alhamdulillah. Jadi kita juga ingin mau mengumpulkan dana, ya nanti dana itu kita berikan kepada Palestina lewat yayasan yang Pak Presiden pakai itu apa? Ya kita bisa atau Basnas ya, Basnas. Nah itu kita cari itu yang jelas. Bukannya kita nggak percaya sama orang sana sini, tapi kita ingin nyampe membantu mereka. Kalau kita yang ngasih, niat kita sudah nyampe sama Allah. Cuman kalau yang memegang tanggung jawab ini yang harus amanat menyampaikan ke mereka. Makanya ada beberapa ustadz di media sudah mewanti-wanti kan, hati-hati jangan sampai yang tepat sasaran justru nanti malah kita itu dipakai untuk hal yang nggak baik. Tapi insya Allah oleh panjenengan sudah pasti niatnya baik, nyampe insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Majelis Taklim Ilham mau mengumpulkan dana untuk Palestina, dan nanti insya Allah kita bantu untuk menyampaikan lewat mana nanti ditransfer, bukti transfernya ditunjukkan. Alhamdulillah ini buktinya bahwa uang itu sudah diberikan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Jadi dulu-dulu di Palestina ini sekarang lagi dibunuhi. Yang salah ini kira-kira Israel apa Hamas? Sekarang ini kesannya pokoknya yang bela Israel itu berarti ada orang seperti zamannya Pangeran Diponegoro Indonesia dijajah belani Belanda. Sudah jelas 70 tahun Palestina dijajah. Terus kalau mereka memulai itu upaya ngusir penjajah. Bukan mulai itu ngangini macan tumu, golek gara-gara, dan golek gara-gara. Wong tanahnya dijajah kok. 70 tahun. Coba lihat. Sampean punya handphone, sampean buka di map, Google Map, sampean lihat Palestina ada. Israel ada. Ini dijajah sampai sebegininya. Terus kita mau ngomong yang salah ya, itu aliran teroris teroris. Saya yang ngomong mereka Hamas dan lain-lain teroris itu berarti sama mengatakan Imam Bonjol teroris, Bung Tomo teroris, Adiono teroris, semuanya Jenderal Sudirman teroris, kabeh teroris. Kenapa? Mengusir penjajah itu teroris. Jadi hati-hati sampean banyak dibohongi oleh media. Ini jelas-jelasan yang dolim ini adalah penjajah Israel. Kalau dikatakan loh itu kan tanah itu kan aslinya dulu milik Israel, asli Yahudi. Lah sadurunge Israel sapa sing niku? Sebelum Palestina, sebelum mereka ada lagi juga orang-orang namanya Amalek.
Kalau apabila Israel yang dikatakan mereka adalah bangsa Arab yang menduduki itu, dan sebelumnya ada Israel, saya kasih tahu lah, Israel dulu juga dulunya ngambil dari bangsa lain. Yang jelas bahwa ini sudah disahkan oleh 170 negara bahwa ini negara sah Palestina. Israel ini gak diakui. Maka daripada itu, yang disahkan oleh negara itu apa ya sudah. Yang mengambilnya itu namanya teroris, itu yang namanya penjajah. Semoga Allah memberi kemenangan untuk saudara kita di Palestina. Setiap 5.000 anak bayi mati di sana, dan semua diam, ya semuanya diam. Ya Amerika diam, ini diam semua, ya Allah, dolim, gak tega. Maka itu kita cuma bisa apa? Ya, bantu doa pertama, bantu uang untuk mereka. Kalau mau jihad, saya mau jihad orang Palestina, turun sampai terus geblak di sini. Saya jihadnya pokoknya doa. Ya. Saya jihadnya cuma satu, doa, menyisikan harta. Yang ketiga, jambak-jambak wong sing belane Israel. Wis iku ae. Ono sing belan Israel dijambak wis. Tegoni. Ngapunten nggih. Kalau umpama dibalik, Bu, kalau seumpama dibalik saat ini umat Islam Palestina lagi menggempur habis-habisan Israel, bayi-bayi dibunuhi, ibu-ibu sampai rela. Kita gitu, kita nggak rela. Walaupun ini, kalau yang ini sekarang kan yang melakukan Israel kepada umat Islam, kalau umat Islam yang melakukan sama Yahudi aja kita nggak rela. Gitu loh. Apalagi sekarang sebaliknya yang melakukan Israel Yahudi kepada saudara kita Islam. Lu kayak gini sih ono sing belo kadang aku Islam. Nah, dijambak wong ini. Alasannya macam-macam. Alasan ini sudah tidak bisa diterima. Orang kafir aja sekarang belain Palestina, kok ini umat Islam membelain. Orang kafir ini sekarang belain Palestina, orang-orang kafir. Saya nggak rela dan tidak ridho saudara kita sampai seperti itu. Sudah, sampai jangan mau dibohongi oleh media-media. Apa yang dilakukan oleh Presiden kita Jokowi benar. Menteri Luar Negeri alhamdulillah juga sudah membela mati-matian untuk mereka. Kita menghujat, kita tidak rela dengan ini semua. Mungkin Allah Ta'ala memberikan kemenangan untuk saudara kita. Monggo. Mahruman wala matrudan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' bi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asaq. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika shalihun. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa tuklan. Allahumma rzuqna hubban Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna mutaba'ah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfadna wa ihfadhal muslimin fi masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ya Allah, tambahlah kecintaan di hati kami kepada Nabi Muhammad. Tambahlah di hati kami kecintaan kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, jauhkan dalam kehidupan kami ya Allah segala kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berikanlah Islam dan iman tetap sampai meninggal husnul khatimah ya Allahumma ya Allah, angkatlah segala musibah dan bala untuk semua saudara kami di seluruh dunia ya Allah, khususnya yang mereka ada di Palestina ya Allah, dan kami yang tinggal di negeri Hong Kong ini ya Allah, berikanlah kami tetap
umat Islam tetap iman. Berikanlah kepada kami istiqomah. Berikan kepada kami tetap iman. Berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan iman yang kuat untuk senantiasa berjalan di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, cabut dari hati kami kecintaan selain orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Cabut dari hati kami keagungan kepada orang-orang yang Engkau gak agungkan ya Allah. Agar kami senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, berikanlah apa yang Kau berikan kepada orang-orang sebelum kami dalam kehidupan di dunia ini, daripada turunan yang soleh, pasangan hidup yang soleh dan solehah, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya majelis taklim yang kami hadiri hari ini ya Rabb, berikanlah untuk mereka, para hadirinnya, para pengurusnya, istiqomah di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Istiqomah di jalan yang diridhoi Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami ingin mengetuk pintu rahmat-Mu ya Rabb di majelis yang mulia ini, majelis ilmu warisan Nabi Muhammad, majelis zikir, majelis sholawat kepadamu ya Allah, agar Kau kabulkan semua hajat kami, hajat dunia bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan dunia kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala musibah dan fitnah ya Allah. Dan mudahkan juga urusan akhirat kami dengan ampunan-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Latif ya Latif ya Latif ultufna wal bil muslimin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Panjenengan kula paringi amalan 129 kali sebut nama Allah ya Latif ya Latif ya Latif 129 kali setiap hari, mau ba'dal fajar, mau setelah subuh, mau setelah zuhur, setelah isya, sak sempatnya panjenengan. Amalan ini saya dikasih guru saya dan dari gurunya terus. Ini amalan jauhkan kita dari perkara musibah, fitnah dan lain-lain. Kita hidup ini kan kadang masalah di juragan, masalah dengan yang di rumah, masalah semuanya. Insya Allah kalau kita baca ya Latif, semua masalah kita cepat selesai, dapat jalan keluar. Amin. Saya ijazahkan kepada panjenengan. Matur sembah nuwun Nabi. Mudah-mudahan panjenengan mendoakan kami segala doa panjenengan yang baik buat kami langsung diijabahi oleh Allah. Sekali lagi saya sebagai ketua panitia matur suwun, matur sembah nuwun sanget Habib. Terawan panjenengan tenggonggong betul-betul barokah adem kita yang mempunyai banyak urusan sehari ini dan untuk selanjutnya mudah-mudahan urusan kita dirampunkan oleh Allah melalui doa panjenengan. Ampun bosan-bosan ya Habib menatap kami, mendoakan